3 pekan sudah terjadi bencana Sumatera. 3 provinsi yang diterjang tanah longsor dan banjir bandang yaitu Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Bahkan gelondongan kayu bisa saja menghancurkan dan juga membahayakan. Dan lantas, apalagikah fakta-fakta terbaru tentang tragedi ini? Apakah korban jiwanya bertambah? Apalagi fakta baru? Inilah fakta-fakta baru tentang tragedi Sumatera. Yuk kita bahas sekarang juga ya. Dilansir dari artikel tvOneNews.com, Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB kembali merilis data terbaru jumlah korban meninggal akibat banjir bandang dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, mengungkapkan sebanyak 6 jasad ditemukan per Rabu 17 Desember 2025. Dengan demikian, total korban meninggal dunia sejumlah 1059 jiwa. Dia menyebut dari 6 jasad tersebut, 2 jasad ditemukan di Kabupaten Aceh Utara dan 4 jasad di Kabupaten Tapanuli Tengah. Per hari ini ditemukan tambahan 6 jasad di Aceh Utara 2 jiwa dan di Sumut Tapanuli Tengah 4 jiwa, ungkap Abdul dalam konferensi pers. Sehingga rekapitulasi korban meninggal per hari ini jumlah 1059 jiwa. Ini bertambah 6 dari hari kemarin 16 Desember yang berjumlah 1053 jiwa. Kemudian untuk jumlah korban hilang saat ini berjumlah 192 jiwa pada 16 Desember. Jumlah korban yang masih belum ditemukan sebanyak 200 jiwa. Total 3 provinsi sebelumnya 200 jiwa, hari ini 192 jiwa, kata Abdul. Sementara untuk jumlah warga yang mengungsi sebanyak 577.600 jiwa. Jumlah ini berkurang 28.440 jiwa dari total kemarin sebanyak 606.040 jiwa. Jejak Kensau di gaya gelondongan banjir Sumatera dan soal asal-muasalnya dilansir dari Kompas.com. Perkembangan misteri kayu gelondongan di banjir Sumatera kini sampai pada tanda-tanda penggunaan gergaji mesin atau Kensau dan soal indikasi asal-muasal kayu itu. Kapolri Jenderal Tio Sigit Prabowo menyebut adanya jejak gergaji mesin di kayu-kayu gelondongan itu. Jadi yang jelas dari temuan tim di lapangan ada kayu, berbagai jenis kayu, tapi dapatnya ada beberapa yang ada bekas potongan dari Kensau, gergaji mesin, itu yang akan kami dalami, kata Jenderal Sigit di Markas Besar Polri Jakarta Selatan pada Kamis 4 Desember 2025. Dia baru saja mengadakan rapat dengan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni untuk menyelidiki kayu-kayu gelondongan di banjir Sumatera. Polisi berkolaborasi dengan Kemenhub dalam Satgas Gabungan. Menhub Raja Juli akan menggunakan teknologi alat identifikasi kayu otomatis atau AICO untuk memastikan identitas kayu-kayu misterius itu. Ia mengatakan teknologi AICO akan mengidentifikasi apakah kayu-kayu itu benar ditebang serta dari mana asal-muasal kayu tersebut. Sudah, jadi kami ada teknologi sederhana yang biasa teman-teman lakukan, namanya AICO. Jadi dengan AICO ini kita akan mengetahui anatomi kayu. Berikut misalkan apabila ada cacat di kayu, ujar Raja Juli. Sementara ini, kata dia, Kemenhub masih belum mendapat kesimpulan apakah kayu-kayu itu hasil penebangan bulldozer atau sebab lainnya. Meski Menhub Raja Juli Antoni mengatakan belum ada kesimpulan soal asal-muasal kayu gelondongan di banjir Sumatera, namun Menteri Lingkungan Hidup atau LH Hanif Faisal mengatakan log-log yang terbawa banjir Sumatera bisa jadi adalah hasil dari pembukaan kebun sawit. Hanif mengatakan pohon yang ditebang untuk membuka kebun sawit itu tidak dibakar, melainkan dipinggirkan saja. Dia menekankan gelondongan kayu yang dipinggirkan itulah yang terbawa banjir besar Sumatera. Ada indikasi pembukaan kebun sawit yang menyisakan log-log karena memang kan zero burning sehingga kayu itu tidak dibakar tapi dipinggirkan, ujar Hanif di gedung DPR Senayan Jakarta Rabu 3 Desember. Ternyata banjir yang cukup besar itu mendorong itu gelondongan kayu menjadi bencana berlipat-lipat, sambungnya. Parah, truk ini dibakar. Dilansir dari Kompas.com, satu truk milik Satuan Pamong Praja Pemerintah Kabupaten Aceh Utara yang mengangkut bantuan untuk korban banjir dibakar oleh warga di Desa Pantai Gaki Balai, Kecamatan Langkahan, Kabupaten Aceh Utara pada Rabu 10 Desember, sekitar pukul 20 WIB. Truk tersebut berencana mengantarkan bantuan ke Desa Saraja
yang merupakan desa terjauh di kabupaten tersebut. Kepala Dinas Informasi dan Komunikasi Aceh Utara, Halidi, dalam keterangan tertulisnya pada Kamis 11 Desember menjelaskan bahwa truk dengan bernopol BL 8013 KI tersangkut di jalanan berlumpur akibat banjir sejak sore hari. Dia menambahkan bahwa petugas berusaha menarik truk tersebut, tetapi hingga malam hari usaha tersebut gagal. Situasi semakin tidak terkendali ketika warga menolak memahami bahwa isi bantuan tersebut ditujukan untuk desa lain, sementara bantuan sudah didistribusikan ke desa mereka. Halidi menyebutkan bahwa kasus ini kini sedang ditelusuri oleh petugas kepolisian. Ia berharap di tengah kondisi krisis seperti ini, masyarakat tidak kehilangan logika dan empati. Halidi juga menekankan pentingnya dukungan keamanan untuk mendistribusi logistik, sehingga relawan dan petugas negara dapat bekerja dengan baik di seluruh lokasi pengungsian. Mengapa bencana Sumatera tidak ditetapkan sebagai bencana nasional? Beberapa parameter yang ditetapkan oleh pemerintah bencana Sumatera yang meliputi banjir bandang dan tanah longsor di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh tidak ditetapkan sebagai bencana nasional karena beberapa parameter yang ditetapkan oleh pemerintah. Meskipun jumlah korban meninggal dunia dan kerusakan yang signifikan, pemerintah masih mempertahankan status bencana daerah tingkat provinsi. Ini karena pemerintah pusat melalui kementerian dan lembaga terkait tetap mendukung penanganan bencana dengan sekuat tenaga. Selain itu, penetapan status bencana nasional tidak hanya melihat jumlah korban atau luas wilayah yang terdampak, tapi juga parameter struktural lainnya. Selain terjadi di Pulau Sumatera, inilah daftar banjir terparah di Indonesia pada tahun 2025 dilansir dari artikel tirto.id. Apa sajakah itu? Yuk kita lihat. Pada tanggal 22 Februari 2025, kota Bandar Lampung mengalami banjir setelah mengalami hujan dengan intensitas tinggi sejak 2 hari terakhir. Tingginya curah hujan membuat beberapa titik mengalami banjir dan longsor hingga mengakibatkan 3 korban jiwa. Berdasarkan laporan Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana atau Pusdadops BPBD Provinsi Lampung menjelaskan bahwa banjir terjadi di 14 lokasi yang mengakibatkan 25 rumah terendam dan 30.955 jiwa terpaksa mengungsi. Maret 2025, hujan deras menyebabkan banjir besar di Jakarta dan kota penyangga, yaitu Bekasi, Depok, Bogor, dan Tangerang. Sebanyak 9 orang dikabarkan tewas dan lebih dari 90.000 jiwa terpaksa mengungsi. Bencana ini merupakan banjir terburuk yang pernah melanda Jakarta dan sekitarnya sejak tahun 2020. Untuk mengurangi dampak, otoritas setempat melakukan upaya crowd seeding guna mengalihkan hujan berat dari wilayah terdampak. Namun, dampak sosial seperti evakuasi, pengungsian, kerusakan properti tak terelakkan. Di samping jebol, Pada September 2025, hujan ekstrim dan arus air dari sungai atau bukit menyebabkan banjir bandang di beberapa bagian Bali, termasuk kota Denpasar dan kawasan wisata. Curah hujan pada 9 hingga 10 September tersebut tercatat melebihi 325 mm per hari hingga mencapai kategori sangat berbahaya. Kondisi ini diperparah dengan kelembapan udara tinggi hingga letusan 500 ml yang mendukung pembentukan awan hujan yang disertai angin kencang. Sedikitnya 18 orang tewas pada bencana banjir yang terjadi di Denpasar, Jembrana, Gianyar, Klungkung, dan Badung. Pemprov Bali mencatat total 521 titik banjir yang tersebar di seluruh daerahnya. Akan ada seed Minecraft yang sangat luar biasa. Dan tahu gak sih, ternyata ini adalah seed Minecraft yang pas kita review ruangan rahasia atau penemuan rahasia loh.
Ditunggu sekali lagi untuk penulisan seed Minecraft yang gak disangka-sangka ini ya. Terima kasih ya telah menonton. Saksikan terus Showki Official setiap harinya ya.